Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fadilah Sadrianti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran Project Based Learning untuk SD kelas rendah. Baiklah, untuk yang pertama, pengertian Project Based Learning. Project Based Learning adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam pengetahuannya sekaligus mengembangkan kemampuan melalui kegiatan problem solving dan investigasi. Strategi pembelajaran Project Based Learning ini tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, namun lebih menekankan pada proses bagaimana siswa dapat memecahkan masalah dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk. Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Yang kedua ada penilaian tugas proyek. Adapun beberapa kompetensi yang bisa dinilai dalam tugas proyek ini. Yang pertama adalah penilaian sikap. Beberapa aspek yang dinilai dalam penilaian sikap yaitu kemandirian siswa, ketekunan, kepedulian dengan tim, kerjasama, kemauan, mengikuti jadwal, disiplin, sikap menghargai, tanggung jawab, dan yang lainnya. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Aspek yang dinilai dalam penilaian pengetahuan dilihat dari wawasan atau pengetahuan yang dimiliki siswa terhadap materi penugasan. Yang ketiga ada penilaian keterampilan. Aspek yang dinilai dalam penilaian keterampilan mulai dari perencanaan atau desain penugasan, hasil karya, serta refleksinya. Yang termasuk keterampilan lainnya seperti keterampilan berkomunikasi, kerjasama, kreativitas, penyampaian hasil pekerjaan, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Adapun kelebihan dan kelemahan strategi Project Based Learning ini. Yang pertama, kelebihannya. Yang satu, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. 2, membuat siswa menjadi lebih aktif dan memecahkan masalah yang kompleks. 3, meningkatkan keterampilan siswa dalam mencari dan mendapatkan informasi. 4, mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang kelima, memberikan kesempatan belajar bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kondisi nyata. Adapun kekurangan PJBL atau Project Based Learning, yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyaknya peralatan yang harus dibeli. Yang keempat, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang kelima, ada kemungkinan peserta didik kurang aktif dalam kerja kelompok, sehingga dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Karakteristik Project Based Learning. Project Based Learning memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada peserta didik sehingga mendorong peserta didik bertanggung jawab dalam memperoleh pengetahuan dan pembelajaran. Yang kedua, masalah sebagai titik awal pembelajaran, masalah dunia nyata, tidak struktur, terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu, dan membutuhkan penyelidikan. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Yang keempat, kolaborasi dan komunikasi merupakan hal yang penting untuk membangun kerjasama peserta didik dalam merencanakan masalah. Strategi Project Based Learning ini cocok digunakan pada SD kelas rendah karena jika strategi ini diterapkan, maka bisa meningkatkan keaktifan bagi peserta didik. Penerapan PJBL ini mendorong tumbuhnya kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta berpikir kritis dan analitis pada siswa. PJBL cocok digunakan untuk pembelajaran di tingkat mata pelajaran, unit mata pelajaran, atau keseluruhan kurikulum. Penerapan strategi Project Based Learning pada pelajaran matematika di SD kelas 2. Strategi Project Based Learning cocok digunakan dalam mata pelajaran matematika karena dapat meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran yang biasanya dianggap sulit dan juga membuat siswa lebih memahami karena siswa menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembelajaran matematika itu sendiri. Penerapan PJBL pada materi matematika di kelas 2 SD pada kurikulum Merdeka tentang bangun ruang, yaitu guru menyuruh siswa untuk membagi menjadi kelompok kecil dan bangun ruang
dan membuat bangun ruang dari karton atau kertas tebal lainnya yang sebelumnya sudah dibuat jaring-jaring. Setelah proyek sudah jadi, maka siswa harus mempresentasikannya di depan kelas tentang apa yang mereka buat tadi. Dengan begitu, siswa akan lebih paham terhadap bangun ruang karena mereka berpikir kritis dan kreatif dalam pembuatan proyek tersebut. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan video saya. Semoga bisa menjadi referensi untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.